Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Reza Munaf, NIM 1908928, BP 2019. Berikut adalah materi tugas anatomi, yaitu dengan materi neurologia. Neurologia adalah sistem saraf. Sistem saraf dalam manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu susunan saraf tepi dan susunan saraf pusat. Kita akan masuk yang pertama, susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat menjadi dua bagian, ada hemisferium cerebri dan medulla spinalis. Kita masuk yang pertama, hemisferium cerebri. Merupakan saraf terbesar yang terdiri dari 3 lapis, yaitu ada durameter, arachnoidea, dan pia mater. Permukaan hemisfer cerebri diantaranya ditandai dengan adanya gyrus, yaitu lipatan, dan sulcus, yaitu lekukan. Setiap hemisfer cerebri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lobus frontalis, yaitu letaknya di depan sulcus centralis. Oke, yang kedua yaitu ada lobus parietalis, letaknya di antara sulcus centralis dan parieto occipitalis. Nah, yang ketiga ada occipitalis, yaitu letaknya di belakang parieto occipitalis. Nah, yang keempat ada lobus temporalis, yaitu letaknya di bagian bawah sulcus lateralis. Lalu kita masuk ke bagian kedua yaitu medulla spinalis. Medulla spinalis terletak di dalam canalis vertebralis, yaitu yang berfungsi pertama mengantarkan pesan dari otak yang disalurkan melalui jalur sensorik dan jalur bawah yaitu motorik. Yang kedua merupakan pengantar rangsangan dari rasa nyeri dan sentuhan kasar. Lalu yang ketiga adalah penampang transversal, dan yang keempat adalah jalur posterior, yaitu yang rangsangan halus dan posisi dan gerakan. Lalu kita masuk ke susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nevi spinalis, nevi cranalis, dan sistem saraf otonom. Yang pertama nevi spinalis, letaknya berhubungan dengan medulla spinalis dan keluarnya melalui foramen intervertebral. Nevi spinalis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada radix dorsalis yang terdiri dari serabut sensorik, dan yang kedua ada radix ventralis yang terdiri dari serabut motorik. Kita masuk ke bagian yang kedua yaitu nevi cranalis. Nevi cranalis adalah kumpulan dari 12 bagian saraf yang sudah dinomor sesuai dengan aturan penomoran saraf dari otak ke bagian belakang otak. Yang pertama olfactorius. Nah, yang kedua itu ada saraf opticus, yang ketiga ada saraf oculomotorius, yang keempat ada saraf trochlearius, yang kelima ada saraf trigeminius, yang keenam ada saraf abducens, yang ketujuh ada saraf facialis atau saraf muka, yang ke-8 ada saraf acuticus, yang ke-9 ada saraf glossopharyngeus, yang ke-10 ada saraf vangus, yang ke-11 ada saraf accessorius, yang ke-12 ada saraf hypoglossus. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu sistem saraf otonom. Sistem ini merupakan sistem saraf di luar kendali, dan sistem ini bertanggung jawab terhadap pengendalian otot bebas dan kelenjar dalam tubuh. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu perubahan sistem saraf pusat pada saat kita berolahraga. Yang pertama kita akan mengambil contoh saat pelari menerima instruksi fluid, yaitu pertama saat suara fluid atau impuls yang diterima oleh reseptor tubuh kita yaitu alat indera dibawa oleh saraf sensorik ke sistem saraf otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian saraf sensorik dihubungkan oleh neuron intermediate pada saraf motorik. Nah, saraf motorik menghantarkan perangsangan dari susunan saraf elektron berupa otot atau kelenjar. Setelah itu rangsangan tersebut otomatis atlet akan mulai berlari. Nah, yang kedua yaitu perubahan sistem saraf tepi pada saat kita berolahraga. Contohnya saat kiper melakukan gerakan left leg. Serabut sensorik yang menghantarkan impuls menuju sistem ganglion radix posterior. Selanjutnya serabut sel meneruskan impuls tersebut menuju substansi pada sulcus posterior, kemudian spinalis. Lalu sumsum tulang belakang menghubungkan antara impuls menuju concum centrior medulla spinalis. Lalu
Sel saraf motorik menerima impuls dan dihantarkan melalui serabut motorik. Dan yang terakhir, organ motorik langsung merangsang dan gerakan refleks pun akan terjadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang endokrin. Dengan materi perubahan apa yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Efek pengaturan endokrin pada fungsi sel sangat luas. Diperkirakan perubahan fungsi endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap berbagai respon dan adaptasi fisiologis terhadap pelatihan olahraga. Aksi endokrin biasanya berbentuk tiga, yaitu yang pertama, perubahan kecepatan sistem enzim protein. Yang kedua, ada perubahan sistem kecepatan sintesis molekul. Yang ketiga, ada perubahan permeabilitas membran sel. Perubahan konsentrasi hormon sangat sulit diinterpretasikan karena konsentrasi sewaktu-waktu dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti kecepatan kelenjar dalam memproduksi hormon. Yang kedua ada kecepatan hormon oleh enzim di hati, di ginjal, dan jaringan lain. Yang ketiga ada kecepatan ambilan hormon oleh jaringan. Yang keempat ada perubahan volume darah. Dan dari fakta tersebut dapat kita simpulkan bahwa peningkatan konsentrasi hormon selama pelatihan olahraga dapat mempengaruhi sebagai peningkatan dan pengurangan produksi. Materi kali ini saya akan membahas tentang genitalia maskulina. Genitalia maskulina adalah sistem reproduksi pada pria. Genitalia maskulina dibagi menjadi dua bagian, interna dan eksterna. Pada bagian interna, genitalia maskulina dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu testis. Testis bentuknya bulat, telur, dan jumlahnya sepasang. Testis terdapat pada skortum, dan testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin, jantan, dan hormon kelamin. Testis dilapisi oleh tunika vaginalis parietalis dan tunika vaginalis visceralis. Pada testis terdapat pembuluh-pembuluh yang halus, disebut tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus terdapat calon-calon sperma yang diploid. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel intersial yang menghasilkan hormon testosteron dan hormon spermatozoa. Lalu yang kedua epididymis. Epididymis bentuknya berbentuk huruf C dan letaknya di sebelah superolateral testis. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama caput, capus, dan cauda. Epididymis merupakan tempat pematangan sperma lebih lanjut dan tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga ductus deferens dan funiculus spermaticus. Ductus deferens merupakan lanjutan dari cauda epididymis yang berjalan ke arah superior epididymis. Lalu yang keempat ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kelenjar berongga-rongga dan jumlahnya sepasang dan terletak di atas dan di bawah kantong kemih. Vesicula seminalis menghasilkan 60% dari total semen. Cairan vesicula seminalis berwarna jernih, kental, berlendir, dan mengandung asam amino dan fruktosa. Cairan ini berfungsi memberi makanan pada sperma. Selain itu, vesicula seminalis juga mengekresikan prostalgin yang berfungsi membuat otot uterin berkontraksi untuk mendorong semen mencapai uterus. Batas-batas vesicula seminalis yaitu pada bagian anterior vesica urinaria, inferior prostat, pada bagian medial ductus deferens. Yang kelima ada prostat. Kelenjar prostat terdiri dari 3 lobus, lobus dexter, lobus sinister, dan lobus medius. Fungsi kelenjar prostat yaitu menghasilkan bau pada bagian semen. Yang keenam ada glandula bulbouretalis. Kelenjar ini kecil dan jumlahnya sepasang yang terletak di dorsolateral uretra pars membranacea. Cairan kecil ini berbentuk kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Ke bagian eksterna yaitu ada 3 bagian. Yang pertama penis. Penis letaknya mengelilingi uretra. Dan yang kedua yaitu uretra. Uretra disebut juga pipa yang mengantarkan urin dari vesika urinaria menuju luar tubuh. Yang ketiga ada skortum.
Skortu merupakan bagian di bawah penis yang bentuknya kulitnya hitam, berpigmen banyak, mengandung kelenjar sebasea, dan baunya spesifik. Oke, kali ini kita masuk ke genitalia feminina. Genitalia feminina adalah sistem alat reproduksi pada perempuan. Genitalia feminina dibagi menjadi dua bagian, eksterna dan interna. Kita masuk ke interna. Pada interna dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut, yaitu di daerah pinggang kanan dan pinggang kiri. Ovarium dilapisi oleh mesovarium sebagai jaringan ikat dan pembuluh darah dan saraf. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Tiap folikel mengandung satu sel telur yang diselubungi oleh satu atau lebih pada lapisan sel-sel folikel. Yang kedua ada tuba fallopi atau salping. Berjumlah sepasang di bagian kanan dan kiri. Panjangnya 8-14 cm. Berfungsi sebagai jalannya transportasi ovum dari ovarium sampai ke kavum uteri. Dinding tuba fallopi terbagi dari tiga lapisan. Yang pertama serosa, yang kedua muskular, dan yang ketiga mukosa. Bagian yang ketiga ada uterus atau rahim. Suatu organ muskular yang berbentuk seperti buah pir, dilapisi oleh peritoneum. Pada manusia, rahim hanya satu ruang dan berotot serta tebal. Pada wanita yang belum melahirkan, ukuran rahim biasanya panjangnya 7 cm dan lebarnya 4-5 cm. Selama kehamilan, fungsinya sebagai tempat implantasi, retensi, dan nutrisi konseptus. Pada saat persalinan, dengan adanya kontraksi dinding uterus dan pembukaan cervix uterus, isi konsepsi dikeluarkan. Uterus terdiri dari fundus, corpus, istamus, dan cervix uterus. Yang keempat ada vagina. Vagina merupakan rongga muskulomembranosa berbentuk tabung, mulai dari tepi cervix uteri di bagian kranial dorsal sampai ke vulva di bagian caudal ventral. Dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lapisan. Lalu kita masuk ke bagian eksterna. Pada bagian eksterna, yang pertama yaitu vulva. Vulva merupakan organ yang tampak dari luar. Batasannya mulai dari mons pubis sampai ke perineum. Yang kedua ada mons pubis. Mons pubis merupakan pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Dia terdiri dari kumpulan lemak dan setelah pubertas akan berambut. Yang ketiga ada labia majora, adalah lapisan lemak lanjutan dari mons pubis ke arah bawah dan ke belakang. Banyak mengandung plexus vena. Yang keempat ada labia minora. Labia minora merupakan lipatan jaringan tipis di balik labia majora. Tidak mempunyai folikel rambut dan banyak terdapat pada pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Yang kelima ada klitoris. Terdiri dari caput dan glans klitorisis yang terletak di bagian superior vulva dan corpus clitoridis yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Keenam ada vestibulum, daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah fourchette, batas lateral labia minora. Terdapat 6 lubang orificium, yaitu orificium urethra externum, yang kedua intronitus vagina, yang ketiga ductus glandula kanan dan kiri, dan yang keempat ductus cheme kanan dan kiri. Dan yang ketujuh ada intoritus officium atau officium vagina, terletak di bagian bawah vestibulum. Pada gadis yang virgo atau yang belum berhubungan badan, tertutup lapisan tipis bermukosa yaitu selaput darah utuh tanpa robekan. Himen normal terdapat di lubang kecil untuk aliran darah menstruasi. Dapat berbentuk bulan sabit, bulat, oval, cribiformis, septum, atau fimbria. Akibat koitus atau trauma lain, himen dapat robek dan bentuk lubang menjadi tidak beraturan dengan adanya robekan. Baik, sekian penjelasan tentang genitalia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang panca indera, yaitu bola mata. Bola mata atau bulbus oculi adalah organ yang terletak di dalam orbita serta dilindungi oleh jaringan lemak. Orbita adalah suatu ruangan berbentuk piramida sisi 4 yang mempunyai basis dan apex. Ruangan ini dibentuk oleh os frontal, os zygomaticus, os maxilla, os sphenoidea, os lacrimal, dan os ethmoidalis. Bulbus oculi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian selubung dan bagian isi. Dan pada bagian selubung dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama yaitu ada tunica fibrosa. Pada tunica fibrosa dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian kornea terletak pada bagian anterior atau disebut segmen bola kecil, dan ada sklera yaitu pada bagian posterior yang disebut segmen bola besar. Lalu yang kedua ada tunica vasculosa, yaitu adalah bagian tengah dari struktur bola mata. Yang pertama pada bagian itu ada choroidea, yaitu merupakan bagian lapisan tipis dan vaskular. Yang kedua ada bagian corpus ciliaris, yaitu lanjutan ke bagian depan dari choroidea. Yang ketiga ada bagian iris, merupakan lanjutan dari corpus ciliaris. Lalu yang ketiga ada tunica nervosa, yaitu merupakan bagian dalam dari struktur bola mata yang terdiri dari pertama ada stratum pigmenti menutupi permukaan dalam dari bagian tengah dan berpigmen. Yang kedua ada retina, merupakan bagian membran saraf yang tipis, tidak halus dan transparan. Pada retina terdapat fotoreseptor yang berfungsi dalam penglihatan warna, yaitu lapisan konus dan bacillus, disebut fotoreseptor. Lapisan bacillus ini berjumlah lebih kurang 130 juta lapisan. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu isi bulbus oculi, yang terdiri dari yang pertama humor aquosus, yaitu cairan ini terletak pada bagian depan segmen bola. Dan yang kedua ada lensa kristallina, yaitu berbentuk biconvex. Yang ketiga ada corpus vitreum yang terletak di bagian segmen belakang, mengandung 99% air dan 1% zat solid. Dan yang keempat ada musculi extrinsic bulbus oculi. Oke, kali ini kita akan masuk ke alat panca indera yang kedua, yaitu telinga. Telinga adalah organ yang berfungsi sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan. Telinga dalam bahasa Latin disebut dengan auris. Auris dalam pembagiannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu auris externa, auris media, dan yang terakhir auris interna. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu auris externa. Pada auris externa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada auricula atau biasa dikenal dengan daun telinga, yang merupakan jaringan kartilago elastis. Dan yang kedua ada meatus acousticus externus, yaitu adalah saluran yang berbentuk S yang membentang dari dasar kongka sampai membran timpani. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu auris media, yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada covum timpani, yang merupakan rongga dalam os temporale berisi udara yang berasal dari nasofaring melalui tuba audiva. Yang kedua ada membran timpani yang memisahkan cavitas tympanica dengan meatus acousticus externus. Yang ketiga ada bagian ossicula auditus yang merupakan tulang pendengaran yang terdiri dari yang pertama malleus, incus, dan stapes. Kita masuk ke yang bagian 4, yaitu ada tuba auditiva eustachi, yaitu saluran yang menghubungkan covum timpani dengan nasofaring. Lalu kita masuk yang ke bagian 3, auris interna, yang terdiri dari dua bagian, ada labyrinthus osseus yang tersusun atas jaringan tulang yang terdiri dari, dan yang bagian kedua yaitu ada labyrinthus membranaceus yang tersusun atas jaringan membran yang terdiri dari. Baik, sekian dan terima kasih.
Oke, kali ini kita akan membahas tentang hematologi, yaitu tentang struktur eritrosit, leukosit, trombosit, dan struktur darah pada saat kita berolahraga. Kita masuk yang pertama, yaitu struktur eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel darah. Setiap mililiter darahnya mengandung rata-rata 5 miliar eritrosit. Eritrosit berbentuk lempeng yang bikonkav, yang merupakan sel gepeng yang berbentuk piringan yang di bagian tengahnya agak sedikit cekung seperti donat tetapi tidak berlubang. Dengan diameter 8 nanometer dan tebalnya 2 nanometer, lalu tengahnya bertebalkan 1 nanometer. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu struktur trombosit. Trombosit merupakan sel yang berukuran sekitar 1-4 mikron. Sel-selnya berbentuk cakram dan tidak memiliki inti sel. Meskipun trombosit tidak memiliki nukleus, tetapi trombosit tetap bisa melakukan sintesis protein karena trombosit memiliki kandungan RNA yang terdapat di sitoplasma. Trombosit berdiameter sekitar 2-3 mikron. Trombosit juga memiliki 3 lapisan sistem membran atau disebut trilaminor dan sistem membran dengan ruang yaitu yang disebut canaliculi. Membran ini berbentuk sebagai plat pelindung terhadap lingkungan di luar sel. Membran ini kaya akan fosfolipid yang membantu pembekuan darah. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu struktur pada leukosit. Leukosit mengandung sel inti dan di dalam darah manusia normal terkandung sekitar 5.000-9.000 sel milimeter kubik. Bisa kita lihat dalam mikroskop cahaya, maka sel darah putih mempunyai granula spesifik, yaitu yang disebut granulosit, yang dalam keadaan hidup berupa tetesan setengah cair dalam sitoplasma dan bentuk intinya bervariasi. Yang keempat yaitu ada struktur darah pada saat kita berolahraga. Pada saat kita berolahraga, terjadi perubahan besar dalam sistem sirkulasi dan pernapasan, di mana keduanya berlangsung bersamaan sebagai bagian dari respon homeostasi. Berolahraga terjadi 2 kejadian, yaitu yang pertama adanya peningkatan curah jantung atau yang disebut cardiac output, dan yang kedua ada redistribusi darah dari otot-otot non aktif ke otot-otot yang aktif. Curah jantung tergantung dari isi kuncup atau yang disebut stroke volume dan frekuensi denyut atau disebut heart rate, dan kedua faktor ini meningkatkan pada saat kita berolahraga. Saat kita berolahraga berat, tekanan darah sistolik dapat naik menjadi 150-200 mm hektogram dari tekanan sistolik ketika istirahat sebesar 110-120 mm hektogram. Segera setelah latihan, selesai tekanan darah akan turun sampai di bawah batas normal selama 30-120 menit. Penurunan ini terjadi karena pembuluh darah mengalami pelebaran atau relaksasi. Pada saat kita melakukan olahraga yang dinamis, terjadi peningkatan sistolik dan sedikit peningkatan rata-rata pada arteri dan tekanan darah diastolik. Respon ini akan merangsang ke otak dan apabila latihan diteruskan akan memberikan signal mekanisme umpan balik pada pusat kardio yang terletak di pusat otak, sehingga menimbulkan beberapa perubahan berupa penurunan penahanan vaskuler dan peningkatan cardiac output untuk meningkatkan pengambilan oksigen yang akhirnya akan meningkatkan tekanan arteri rata-rata darah. Baik, sekian pengenalan materi tentang hematologi, yaitu tentang 4 struktur sel darah tersebut, yaitu ada sel darah eritrosit, leukosit, trombosit, dan sel darah pada saat olahraga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.